Kita mulai saja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an. Amin. Teman-teman yang dirahmati Allah, baik yang hadir ataupun yang menyaksikan siaran tunda. Berarti kan kita belum ada yang hadir di Zoom juga. Biasanya jam 8 ya, sekarang kemudian tiba-tiba jam 4 ya, pastinya perlu penyesuaian. Baik. Alhamdulillah kita masih bisa istiqomah menjalankan kajian kita ini. Semoga Allah tambahkan kenikmatan untuk selalu menikmati, untuk bisa menikmati ketaatan ini, karena di saat yang lain untuk menikmati, untuk mendapatkan kenikmatan itu perlu maksiat dulu. Alhamdulillah kita nggak terlalu perlu itu. Lah kita diberikan kenikmatan untuk bisa berukhuwah, bisa saling berkunjung, bisa kemudian ngaji bareng, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Tak lupa salat serta salam, mari kita sanjung sajikan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh harap semoga kita semuanya termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat. Baik. Kita lanjut surat Al-Qasas ayat 76 ya? Ayat 76 kan? Ayat 76. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kita akan membahas tentang kisah Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Ya, bahwasanya Qarun ini termasuk kaumnya Nabi Musa. Fabagha alaihim. Akan tetapi beliau itu melakukan al-bagha. Al-bagha itu al-bagha itu artinya al-zulm, kezaliman. Nah, kezaliman apa yang dimaksud di sini? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan karena saking kayanya dia, saking overpowernya dia dalam masalah di kapitalis lah gitu ibaratnya gitu ya, sampai dia menginjak-injak, artinya punya kekuatan untuk merampas tanah orang, ya kan? Biasanya kalau sudah terlalu kaya itu kan bisa kong kali kong sama aparat hukum, kepada penegak hukum gitu, untuk kemudian bikin konspirasi supaya ini tanah menjadi milik saya, apapun caranya. Nah gitu. Itu mungkin arahnya ke situ, artinya dia merampas hak orang lain, kemudian mengeksploitasi orang-orang yang ada. Atau bahwa alaihim itu adalah dia tidak sampai sedemikian rupa, memang dia kaya saja karena kemampuan dia, tetapi kemudian dia tidak mengeluarkan hak-hak orang lain. Artinya kan kalau orang kaya itu punya kewajiban. Nah, dia tidak mengeluarkan kewajiban dia. Padahal kalau memang kewajibannya sudah dikeluarkan, dia mau kaya sekaya apapun juga nggak masalah juga sih. Asalkan halal, kan gitu ya. Sekaya apapun orang itu nggak masalah. Yang penting kewajiban itu dikeluarkan. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Dan kami berikan kepadanya minal kunuz. Dan kami berikan kepadanya al-kunzu, al-kunuz, al-kanzu. Hanya ada sebagian orang ahlan. Sebagian orang namanya kanzun. Kanzun itu artinya adalah harta yang banyak lah. Harta yang banyak. Wa atainahu, dan kami berikan kepada Qarun ini minal kunuz. Harta yang banyak, ma inna mafatihahu, yang mana inna mafatihah. Mafatih itu dari jamak dari kata miftah. Miftah itu artinya kunci. Yang kunci-kuncinya itu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Latanu'u, berat, akan memberatkan bil usbah jika ditenteng oleh al usbah ulil quwwah. Usbah itu artinya sekelompok orang yang kuat. Sekelompok ini berapa orang? Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 60, ada yang 70. Yang jelas kalau dua bukan kelompok namanya. Kalau dua itu kayak baru dua kan gitu ya. Ini ya 10 ke atas lah baru sah disebut kelompok. Bil usbah ini memang nanti para ulama ya sama-sama nggak tahu, ya udahlah ya. Makanya sebagian kiai itu bilang gini, kalian belajar tafsir itu bikin bodoh gitu. Kenapa? Ya ini kita bahas al usbah. Usbah itu berapa orang? Ini ada yang bilang sekian, ada yang bilang sekian. Padahal sama-sama nggak tahu gitu. Artinya itu cuma menerka-nerka saja. Menerka-nerka itu dengan riwayat-riwayat yang ada, coba digali semaksimal mungkin. Tapi kadang untuk masalah yang musamaroh istilahnya, istilah hal-hal yang sifatnya tidak terlalu esensial untuk kita ketahui itu ya kadang nggak terlalu perlu jauh-jauh juga kita cari tahu ini berapa sih aslinya. Ya yes, pokoknya ini orang banyak lah, saking banyaknya hartanya sampai dia itu punya gudang-gudang yang kunci-kuncinya itu kalau dikumpulin 10 orang ngangkat aja nggak kuat.
digendong 10 orang aja nggak cukup gitu. Itu kuncinya doang tuh. Berarti kan kayanya luar biasa. Itu kayaknya lebih kaya daripada orang-orang zaman sekarang harusnya. Katakanlah Bill Gates atau siapapun. Kayaknya kekayaan orang sekarang itu nggak sekaya itu deh. Nggak sekaya itu. Coba kalau dikonversikan ke emas, kayaknya nggak sebesar-besar mereka. Mereka tuh benar-benar kaya itu kaya luar biasa gitu. Makanya kayanya kita itu kan paling katakanlah punya Pajero. Itu sudah dianggap kaya. Padahal bisa jadi dia juga nggak terlalu bukan orang yang wajib zakat juga gitu. Punya Pajero tapi cicilan masih 3 tahun. Dia di rekening nggak pernah lebih dari 50 juta. Padahal kita tahu di shop uang itu berapa? 80 juta, sekitar kan, 85 juta. Apakah dia wajib zakat? Uang operasional dia, katakanlah gaji 30 juta. Operasional untuk dia dan keluarganya 20 juta. 10. Tinggal 10 juta. Itu pun kadang kepake buat apa, liburan ya. Baru mau nyampe 50 juta udah bingung ini duit banyak mau diapain kan gitu. Sebagian dari kita itu kan udah seperti itu. Ya, karena memang orang dulu sama sekarang itu beda banget. Kalau dibilang orang sekarang lebih kaya-kaya karena semua orang udah nonton bioskop, misalnya gitu ya, zaman dulu enggak juga. Orang zaman dulu kalau sampai ke bioskop itu pasti orang yang udah nggak punya utang, ya kan? Orang nggak punya utang dan kendaraannya pun itu dibeli dengan cash. Zaman dulu, kalau sekarang udah enggak. Sekarang tuh kayak percepatan. Makanya bank itu saya sendiri ya di satu sisi memang itu menumbuhkan, tapi di satu sisi dia itu mengeksploitasi. Artinya harusnya orang belum saatnya beli udah harus dipaksa beli karena memang ada fasilitasnya. Sehingga dia tergadaikan harus ngutang. Oke, katakan di luar daripada semacam apanya ya. Sistemnya oke ini halal segala macam. Tapi kan mindset orang sales ya terutama ya sales ya. Itu kan pasti biar orang pokoknya mau aja mengajukan kredit gitu. Pokoknya biar mengajukan kredit, mau kemudian saya dapat fee segala macam. Terlepas dari ini masalah sistemnya halal atau haram, tetapi sifat konsumtif itu sekarang semakin menjamur di mana-mana gitu. Saya yakin orang yang punya dari kalangan yang bergaji 20 juta gitu, yang nggak punya utang tuh dikit. Yang nggak punya utang tuh dikit. Sekarang tuh orang nggak punya utang tuh kayak jarang ya, paling nggak peleter lah, apalah gitu. Ada aja gitu. Nah, kok kayaknya utang sudah menjadi satu hal yang, ya utang itu tidak haram, tetapi berbeda lah kondisi zaman ini dengan orang zaman dulu punya mobil itu ya pasti sudah selesai. Biasanya rata-rata jarang loh yang kredit itu kayaknya zaman dulu. Terutama di kampung ya hampirnya. Sekarang tuh kayaknya hampir setiap orang itu punya urusan sama bank. Hampir terlepas dari itu halal atau haram caranya. Oke. Nah, kekayaan Korun itu sampai gudangnya saja. Nggak tahu, gudang tentu gede ya. Kalau gudang kok cuma sepetak kos-kosan itu ya bukan gudang juga. Gudangnya bayangin gudang sebagaimana gudang-gudang sekarang saja. Yang tanah di Jakarta mahal aja gudang segede itu. Gimana tanah di sono pada saat itu masih bisa ngambil semaunya dia. Tanah bukan kekayaan. Zaman dulu tanah itu bukan kekayaan. Itu saja kalau hartanya ditumpuk di sana, seluruh gudang itu kuncinya dikumpulin, tidak kuat dipinggul, diangkat oleh sekelompok orang yang kuat. Bukan sekelompok orang doang, sekelompok orang yang kuat. Yang biasa melakukan, ya yang kuat lah, yang kuli panggul begitulah. Bukan sabik gitu, kalau sabik kayaknya beda gitu kekuatannya. Dia pakai motor setengah jam aja udah capek gitu kan. Nah beda. La tanu'u bil usbati ulil quwwat. Nah, kita mempelajari tafsir itu ini apa sih? Nah, dipelajari semakin sana semakin sini, ya tapi kan nggak ada kepastian gitu. Itu kadang membuat seseorang nampak bodoh. Tapi kalau nggak belajar ya makin bodoh lagi gitu. Jadi ya pokoknya bil usbah itu ya berapa? Ya sekelompok lah. Pantasnya disebut kelompok itu berapa? Mau 10 ya boleh, 20 ya boleh, 40. Ada yang bilang 40, ada yang bilang 70 dan seterusnya. Ya pokoknya menunjukkan betapa banyaknya. Intinya dia sangat kaya sekali, melebihi rata-rata orang pada saat itu. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah, ketika berkata kepadanya la tafrah, ketika berkata kepadanya, siapa yang berkata kepadanya? Kaumnya. La tafrah, janganlah kamu bahagia. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang bahagia. Ini agak-agak masalah di sini. Nah, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu.
Itu kan perintah. Katakanlah bifadlillah, dengan kefadolannya Allah yang kamu terima, wa birahmati, dan dengan kasih sayangnya, wa bidzalika falyafrahu, dengan hal itu kalian harus bergembira. Tapi di sini innallaha la yuhibbul farihin. Allah nggak suka orang yang bergembira. Nah, ini. Nah, gimana nih cara mengkompromikannya? Memang kita tidak boleh membaca ayat itu cuma sepenggal-sepenggal, memang jadi masalah. Nah, ini masa kita bahagia nggak boleh? Padahal di ayat yang lain kita disuruh untuk bahagia. Nah, jadi bahagia apa nggak bahagia? Nah, jadi setiap keumuman itu pasti ada pentaksisnya. Setiap kaidah umum itu pasti ada pengecualian. Itu semuanya. Kecuali beberapa hal. Ya bahkan seluruh kaidah umum ada pengkhususnya, itu pun ada pengecualiannya gitu. Ya, nyatanya ada yang tidak, yang umum, benar-benar umum kan ada juga gitu. Nah, ya misalnya ini bahwasanya innallaha la yuhibbul farihin, konteksnya adalah Allah tidak suka orang yang berbahagia, yang bangga dengan apa yang ia dapatkan, dengan kebahagiaan yang jabar, yang kemudian bator. Batorun itu menjadikan dia gelap mata, tidak tahu asal muasal, kacang lupa kulit gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan ceritanya adalah Korun yang kacang lupa kulitnya. Dia menyangka bahwasanya apa yang dia dapatkan itu ya dari hasilnya dia, bukan kemudian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dia memang orang yang pintar, ya itu perlu disyukuri. Tapi tetap kemudian menyandarkan segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak banget di dalam Al-Qur'an itu yang kemudian umum tetapi tidak bisa difahami bahwa itu seumum itu. Misalnya kayak wa ulul gimana? Wa ulul arhami, bukan. Yang orang hamil itu gimana? Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhna hamluhun. Itu surat apa? At-Talaq. Wa ulul wa ulul dan orang-orang yang sedang hamil itu, maka iddahnya sampai dia melahirkan. Tetapi ini kan umum sekali. Orang yang hamil iddahnya sampai melahirkan. Nah, bagaimana kalau kehamilan itu ternyata tidak dari pernikahan yang sah? Apakah kemudian ada masa iddah? Tidak boleh nikah kecuali sudah melahirkan. Padahal kita tahu, biasanya kebanyakan dari yang kita lihat itu, kalau ada kasus MBA, maka setelah itu langsung dinikahkan segera mungkin. Biasanya kan seperti itu. Nah, itu jadi sah apa enggak? Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhna hamlahum. Nah, jadi sah apa enggak? Dan itu dihadiri loh oleh kiai apa segala macam dan disaksikan. Kalau kita katakan tidak, ya gini. Dengan kaidah dasar tadi, maka harusnya dia tidak sah. Kenapa? Karena orang hamil iddahnya sampai melahirkan. Tapi yang namanya iddah itu akan ada jika ada perceraian. Entah perceraian karena cerai talak atau cerai mati. Nah, kalau tidak ada, dan perceraian itu hanya ada ketika sudah terjadi pernikahan. Nah, kalau nggak ada pernikahan, ada perceraian nggak? Nggak ada. Maka orang yang hamil karena zina, itu tidak ada iddah. Kenapa? Nggak ada pernikahan. Sehingga tidak melarang, tidak menghalangi seseorang untuk menikahinya. Ya. Ini pikir ya. Misalnya ini katakanlah, oke, dalam ayat Al-Quran disebutkan seperti itu. Mungkin sebagian orang memahaminya seperti itu, padahal tidak. Karena yang namanya, meskipun disebut kehamilan itu iddahnya adalah sampai melahirkan, tapi maksudnya hamil dari pernikahan yang sah. Suaminya meninggal pas istrinya lagi hamil, itu tidak boleh nikah kecuali sampai lahir, kan gitu ya. Atau mungkin ditalak sama suaminya dalam kondisi dia hamil, harus sampai lahir. Tapi kalau tidak dari pernikahan, ya tidak perlu menunggu, karena memang tidak ada iddah. Bahwasanya nanti tergantung siapa yang menikahi, apakah yang menzinai atau tidak. Kalau yang menzinai seperti apa? Kalau yang menzinai, maka boleh langsung nikah, setelah itu bisa langsung kemudian jima segala macam. Oke, karena itu istri dan itu memang hasil dia gitu ibarat. Tapi kalau yang bukan menzinai, nanti beda lagi kasus. Sebagian ulama mengatakan boleh menikah pada saat hamil, tetapi tidak boleh berhubungan sampai melahirkan.
Kenapa? Karena ada satu kaidah, satu hadis yang mengatakan seorang mukmin tidak akan menyirami tanaman orang lain. Itu tentu kiasan, tapi paham ya maksudnya. Jadi setiap yang umum itu pasti ada kaidah pengkhususannya itu. Ya kayak misalnya, setiap orang itu kalau mati nanti ditanya mungkar nakir apa? Pastinya ditanya mungkar nakir ya di alam kubur kan. Tapi kira-kira Nabi Muhammad ditanya apa? Ya masa Nabi ditanya mana Nabi Yuka? Nabi juga saya nabinya kan gitu. Kan tidak mungkin gitu. Jadi tidak mungkin para rasul apa segala macam itu kok kemudian ditanya. Kalaupun ditanya pasti dengan pertanyaan yang tidak intimidatif. Karena bagaimanapun ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang wali itu tidak pernah sedih, bahkan sampai di kuburan tuh nggak akan takut sama siapapun, sama malaikat pun nggak takut gitu. Bahkan kalau di kisah-kisah sufi itu, ada seorang sufiah namanya Robiah al-Adawiyah gitu. Robiah al-Adawiyah itu seorang sufi perempuan. Katanya ini zaman dengan Imam Malik. Katanya dari Imam Malik itu kemudian mukasyafah tahu tentang kondisi dia di kuburan itu seperti apa. Pas ditanya man rabbuka, pas ditanya siapa Tuhan, itu Robiah nangis gitu. Kenapa kok nangis? Ya Allah, kok bisa-bisanya di dunia ini ada yang tidak tahu engkau? Gitu. Malah malaikat itu dibully gitu. Kok bisa-bisanya engkau itu adalah zat yang paling nampak, yang paling nyata, yang semua orang tidak akan, seharusnya sih tidak mungkin tidak tahu engkau, bahwa engkau itu ada. Kok bisa ada nih makhluk yang kemudian nanya siapa Tuhan kamu? Ini ya Allah gimana sih gitu. Tapi ya namanya malaikat itu kadang kayak robot gitu. Artinya ya udah kerjaan saja apa yang kemudian diperintahkan kan begitu. Nah, itu kadang katanya ada yang mengatakan demikian. Kemudian di Imam Malik juga katanya ada malaikat yang kemudian menanyakan hal itu kepada seorang yang dia itu guru ngaji akidah. Guru ngaji akidah. Terus ditanya man robuka, man nabi juga dan seterusnya. Itu dimarahin sama Imam Malik. Kenapa? Dia itu guru akidah, masa ditanya kayak gitu? Tiap hari dia ngajar masalah itu kan gitu. Ibaratnya ini menunjukkan betapa bahwasanya kondisi orang-orang yang dekat dengan Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini kan sebuah pengecualian. Tentu kisah mungkar nakir yang kemudian intimidatif dan mengerikan itu ya hanya untuk orang-orang tertentu saja, tidak semua orang juga. Ya semua kita termasuk orang-orang yang bisa nyantai tentang mungkar nakir itu. Nah, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang farihin, yang bahagia. Bahagia di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah yang kemudian bahagia dengan bikasratil mal, ay la tabturu wa tatamassaku bidunya dunal akhirah. Jangan kemudian bangga terlalu menggantungkan kepada dunia, kemudian merendahkan orang lain dan seterusnya. Nah, siapa Korun itu? Dikatakan di sini Korun itu adalah orang yang posisinya masih berada di Mesir sebelum Nabi Musa kemudian keluar dari Mesir ke Palestina. Karena disebutkan dalam suatu ayat bahwasanya Nabi Musa itu diutus kepada Fir'aun, Haman, dan juga Korun. Dan siapa Korun? Korun itu ternyata wahwa Korun bin Yashar bin Kohath bin Lawa bin Yakub alaihi salam. Korun bin Yashar bin Kohath bin Lawa bin Yakub alaihi salam. Dan dia itu adalah anak dari pamannya Nabi Musa. Berarti sepupunya Nabi Musa. Karena Musa itu Musa bin Imron. Nah, yang kemarin nanya bapaknya Musa itu namanya Imron ternyata. Tapi tentu bukan Ali Imron itu. Beda lagi, Imron itu adalah Imron yang bapaknya Maryam. Walaupun saudaranya Musa namanya Maryam juga. Nah, ini makanya ya kan kemarin kita bahas kan saudarinya Musa yang kemudian dia coba intip itu apa kondisi Musa saat ini di istana gitu kan. Itu namanya Maryam gitu. Dan Harun, dan disebutkan di dalam surah Maryam itu juga ukhta Haruna kan gitu ya, bahwasanya Maryam ini adalah saudarinya Harun. Tapi Harun dan Maryam di sini dan Imron itu dua orang yang berbeda. Ini semuanya orang yang berbeda. Bukan Maryamnya Musa, bukan Imronnya Maryam. Mesti sama. Itu kejadian ada jauh kan gitu ya. Namanya ternyata itu saja gitu. Nah ya Asep, kenapa kok harus Asep lagi? Ya mungkin seperti kan itu. Asep satu dengan Asep lainnya beda. Kalau ini kan sama-sama soleh kan. Iya.
Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi juga Asep yang gitu ya, kurang lebih. Oh, kalau nggak salah disebutkan di dalam kisah Maryam itu, Harun ini adalah orang yang sangat soleh, dan banyak sekali orang, itu kan orang Yahudi juga kan, orang Bani Israel juga kan, Maryam itu kan. Sangat solehnya dia, itu saudarinya Maryam, dan pas pemakaman dia itu diikuti oleh 70.000 orang yang semuanya namanya Harun. Jadi saking banyaknya orang Bani Israel yang menamai anaknya juga dengan nama Harun. Jadi memang nama Harun itu nama yang sangat populer pada saat itu. Belum ada nama Muhammad gitu ya. Mungkin kalau sekarang nama Muhammad adalah nama yang paling sering dipakai gitu. Zaman dulu enggak. Dan rata-rata zaman dulu nama itu ya satu ini aja, satu kata gitu. Harun bin siapa bin siapa. Makanya binsinya itulah yang kemudian akan membedakan. Ya, bin Harun. Banyak. Imam Ghazali itu namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad sampai 5 baru bin Ahmad. Binnya pun Ahmad. Cuma maksudnya ya Ahmad kan Muhammad juga gitu. Satu kata. Dan nama Imam Ghazali itu Muhammad. Jadi rata-rata orang Arab itu ya mungkin bukan orang Arab aja ya, orang-orang zaman dulu seperti itu. Kita aja yang kemudian karena saking tidak punya pendiriannya akhirnya bingung, akhirnya udah kasih nama banyak aja lah, saya pengen ini udah masukin semuanya kan gitu. Gitu. Itu orang bingung sebenarnya itu. Bukan karena kreatif, bukan apa, karena bingung aja. Saya kok suka semuanya, kok bagus semuanya. Biasanya seperti itu. Ya. Ya, ternyata di beberapa kurun sebelum kita kan rata-rata satu juga ternyata gitu ya. Berarti emang kita aja yang bermasalah berarti generasi kita. Nah, untuk minimal anak saya kasih nama saya juga biar nggak terlalu, maksudnya biar mengikuti zaman dulu. Ini seolah-olah nama padahal itu adalah nama bapaknya kan sebenarnya gitu. Pakai aja ya perlu lah. Besok teman-teman tuh punya anak ya nama bapaknya dikasih disematkan di situ gitu. Ya kalau nama bapaknya bagus, kalau enggak ya nggak apa-apa. Nah, Korun bin Yashar bin Kohath. Musa itu bin Imran bin Kohath. Jadi mereka punya kakek yang sama namanya Kohath. Kohath. Kohath ini adalah anaknya Lawa. Lawa ini anaknya Yakub. Yakub ini anaknya Ishak. Ishak ini anaknya Ibrahim. Ibrahim kan punya anak dua, satu Ishak, satu Ismail. Ya, memang rata-rata nabi itu dari Ishak itu semuanya. Ya, Bani Israel itu anaknya Yakub, itulah Bani Israel. Oke, berarti ini dekat dengan masanya Nabi Yakub itu dekat. Wa mimman amana bihi. Oke. Nah, kemudian gua tadi. Nah, jadi ulil qala lahu qaumuhu. Berkatalah kepada Korun, siapa kaumnya Korun? Kaumnya Nabi Musa juga berarti, yang kemudian orang-orang soleh, dia nanti akan memberikan 5 nasihat kepada Korun. Pertama, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kemudian bangga terhadap harta yang kamu dapatkan ini, jangan kemudian kamu bahagia dan seolah-olah kalau sudah punya harta itu artinya sudah punya segalanya. Nah, ini kembali lagi bahwasanya kadang kita itu melihat dunia adalah segalanya, itu juga salah. Penamaan tadi. Kita melihat bahwasanya kalau wah, udah punya usaha seperti ini, udah punya gaji sekian, udah punya kendaraan seperti ini, kok tiba-tiba hilang saja, udah berarti hidup saya ini udah nggak ada gunanya lagi. Saya harus mulai dari awal lagi. Udah selesai berarti hidup saya. Loh, hidup kalau kita menamakan, kita jadikan tujuan hidup adalah mencari dunia, memang udah selesai. Karena dunia tiba-tiba hancur, hilang dari kita. Tapi kalau hidup itu adalah menyembah Allah, ya kamu masih bisa menyembah Allah dengan kondisi seperti itu. Masih bisa, ya berarti kamu masih hidup. Karena hidup itu kan, tinggal kita menyebut hidup itu, melihat hidup itu sebagai apa. Kalau melihat hidup itu sebagai menyembah Allah, maka sebelangsak-belangsaknya orang, asalkan masih bisa nafas, masih bisa bertasbih, masih bisa istighfar, masih bisa kemudian bertahmid. Dan itulah tujuan dari hidup yang sesungguhnya. Yang seharusnya seorang muslim itu memiliki tujuan itu. Ya meskipun dalam prakteknya susah ya. Kalau tiba-tiba misalnya Sabik gitu ya, udah dekat sama orang, udah mau tinggal nikah, ternyata ditikung sama siapa gitu ya, misalnya kan ditikung sama Sauki gitu. Sauki ditikung sama Sauki, saya kan gitu lah, apakah hidup hanya untuk itu? Tidak gitu. Saya masih bisa istighfar, gitu ya, masih bisa mengucapkan meskipun ya sambil ngumpat-ngumpat juga gitu ibaratnya, tapi kan masih bisa dengan ibadah. Nah, itu tujuan hidup. Innallaha la yuhibbul farihin.
Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Dan nasihat yang kedua adalah wabtaghi. Berharaplah atau jadikanlah tujuan fima ataqallahu ad-darul akhirah. Dari apa yang engkau berikan, yang telah diberikan oleh Allah kepadamu, itu ad-darul akhirah, akhirat. Dan jadikanlah tujuan dan berharaplah akhirat dengan apa yang telah engkau berikan, yang telah Allah berikan kepada engkau. Nah, jadi Qarun diberikan nasihat, Qarun jangan terlalu bangga, jangan terlalu senang. Yang pertama. Yang kedua, jadikanlah apa yang kamu miliki itu sebagai sarana untuk mencari akhirat. Itu hal yang nomor 2. Tetapi tetap wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kamu lupa bagianmu dari dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah engkau lupa bagianmu dari dunia. Yang mana ay la tatruk hadzaka min ladati dunya allati abaha Allah minal ma'akil wal masyarib. Yang mana dunia ini adalah sesuatu yang diperbolehkan bagi kita, dan memang dunia ini dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang beriman. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibatu minar rizqi. Katakanlah siapa yang kemudian mengharamkan qul man harrama zinatallah. Zina itu apa? Ya, perhiasan dunia, ya kesenangan dunia itu siapa yang mengharamkan hal yang sifatnya dunia yang kemudian disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Memang dunia ini disiapkan untuk kita kemudian qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, untuk kemudian kita bergembira dengan hal itu, kemudian kita bersyukur kepada Allah. Memang itu tujuan dunia diciptakan itu ya, salah satunya supaya kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan terlalu anti juga dengan dunia. Jangan terlalu anti dengan dunia, karena sebagian orang itu kadang saya melihat begitu. Misalnya, ada seseorang melihat kawannya, udah sukses, tapi ya namanya dunia, itu cuma dunia saja. Yang penting kita itu kan akhiratnya gini-gini. Kadang saya melihat pembicaraan perkataan seperti itu bukan perkataan dari orang yang kemudian benar-benar melihat dunia itu hanya satu hal yang sepil. Tapi kadang saya melihat perkataan itu muncul dari orang yang putus asa sebenarnya. Yang kemudian, kan merendahkan gitu ya. Berbeda dengan wah alhamdulillah ya bagus ya, tapi ya alhamdulillahnya maksudnya gini, saya nggak dapat juga kalah kan, ya memang cuma dunia gitu. Tetap menghargai dia, tetap menghargai dia sebagai orang yang berhasil gitu ya, tapi tetap juga terima dengan kondisi dia saat itu. Karena sebagian orang kadang dengan merendahkan, saya yakin itu bukan berasal dari orang yang kemudian tidak suka dengan dunia, tetapi berasal dari orang yang sebenarnya hasad gitu. Orang yang seperti itu. Ada sifat kebencian dari dia. Namanya hasad itu kan ingin kenikmatan di orang itu hilang. Menginginkan kenikmatan yang sama, bahkan lebih. Dan kenikmatan yang ada di dia itu hilang. Jadi saya lebih dari dia. Kalaupun saya tidak dapat apa yang dia dapatkan, minimal dia hilang. Makanya kalau main PS nih. Misalnya, kan pasti pernah main PS bola gitu kan. Udah 5-0, udah menit ke 80. Kan nggak mungkin bisa ngejar kan? Biasanya apa dilakukan? Singkat-singkat aja biar dia besok kagak menang kan, misalnya di liga atau apa kan, biar di match berikutnya nih Ronaldo nggak main lagi, disingkat-singkat aja terus gitu. Itulah manusia gitu. Itulah hasad. Saya udah nggak mungkin menang, tapi ya kalau bisa kita nggak menang bareng gitu ya. Itulah emang manusia begitu. Oke. Sehingga kita itu juga nggak boleh kemudian terlalu antipati dengan dunia, karena bagaimanapun dunia ini maslahatul akhir. Ya di dunia inilah kita kemudian bisa berbuat kebaikan untuk akhirat. Ya cari dunia semampunya, semaksimal mungkin, karena Allah itu suka kepada orang yang maksimal ketika melakukan pekerjaan. Jadi kayak kerja, udah maksimal aja, set. Dapat, alhamdulillah, saya dapat banyak, Ustaz. Dengan amal ini, saya dengan bisnis ini atau dengan pekerjaan ini saya dapat banyak. Kalau dapat banyak kan gampang, mau ngapa-ngapain kan gampang. Mau sodakoh bisa, mau nggak terlalu sodakoh asalkan juga tidak yang haram juga nggak masalah. Untuk kemudian bersyukur, alhamdulillah saya hidup nikmat, apa-apa gampang, segala macam, bisa beli ini, bisa beli itu, kemudian dan seterusnya. Itu kan juga sebuah kenikmatan yang bisa mengantarkan seseorang kepada syukur, walaupun bisa mengantarkan orang kepada kufur, gitu ya. Tapi ya sudah, kerjakan saja, maksimalkan saja, karena Allah itu suka orang yang ikhlas, bukan orang yang malas-malas. Terus setelah itu melihat temannya sukses, itu kan dunia. Itu alasan, itu pembenaran orang yang malas saja gitu.
Nah, janganlah itu terlalu kerdil untuk menjadi orang yang seperti itu. Nah, dan juga orang yang mungkin benci dunia atau nggak suka dunia gini berlebihan juga. Orang yang menghambakan dunia, menghambakan diri kepada dunia itu juga salah. Tapi orang yang kemudian terlalu benci dengan dunia juga salah. Karena sebagian orang juga ada yang dia itu ngaji terus atau iktikaf terus, zikir terus, istrinya terbengkelai. Tapi istrinya juga nggak berani negor, misalnya kenapa? Dia itu ahli zikir, dia itu ahli ibadah. Ya nggak kayak gitu. Ibadah nggak cuma itu saja. Seluruh kewajiban itu adalah ibadah. Dan seluruh kewajiban itu harus diselesaikan. Dan bagaimanapun yang wajib lebih penting daripada yang sunnah. Makanya kan sampai Rasulullah pun marah kepada sebagian orang. Sebagian orang yang kemudian datang kepada Aisyah, kemudian bertanya tentang ibadahnya Rasulullah. Kemudian, kalau saya nggak akan tidur malam. Saya pokoknya akan sholat terus banyak. Kalau saya akan puasa terus. Kalau saya nggak akan nikah. Itu 3 orang yang berbeda. Yang satu andalanya mau sholat terus, yang satu mau puasa terus, yang satu nggak mau nikah. Tapi Rasulullah keluar dan marah kan pada mereka. Saya itu paling takwa di antara kalian. Jangan kemudian kalian merasa apa namanya, ya tentu kalau derajatnya tingginya beda gitu ya, bahwa nabi saja yang kemudian sudah diampuni ibadahnya masih seperti itu. Kami juga harus lebih tinggi daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi justru dibantah. Saya itu paling benar lah dalam masalah ibadah dibandingkan kalian. Meskipun saya adalah orang yang sudah paling terjamin masalah surganya, tapi saya adalah orang yang paling benar masalah ibadah. Dan saya makan, ya puasa juga. Saya malam ya tidur juga, ya sholat juga. Dan saya juga menikahi perempuan. Artinya ini adalah sesuatu yang dinikmatin saja. Emang ini diperintahkan untuk kita. Sehingga orang kalau ngasih kok ditolak, itu kan rasanya gimana? Padahal itu sudah dipersiapkan untuk kita. Ya kecuali kok orang kemudian kita menolak pemberian orang karena tahu bahwa dia cuma basa-basi, oke lah. Oh ya, yuk makan yuk, makan yuk. Padahal cuma bawa 1 dan dia lapar. Ya udah, masa ya kita mau kan gitu ya. Kan juga ya mau lagi kan gitu kan. Pasti seperti itu. Tapi kalau dia sudah bawa banyak makanan nih, udah dibungkus-bungkus. Kemudian dikasih, waduh saya kenyang. Itu kira-kira, terus siapa yang makan kan gitu. Pasti akan kemudian tidak mengenakan. Nah, sama hal dengan dunia ini, sudah kita nikmatin saja dengan cara yang halal, selama dapatnya halal, cara mendapatkannya halal, mengantarkan kita kepada syukur, maka itu adalah sebuah kenikmatan yang itu juga sebuah ibadah juga. Oke. Nah, dan nanti ada perkataan Ibnu Umar, yang mungkin kalian juga sering dengar kata-kata ini, tapi nggak tahu dari siapa. Ini disebutkan itu dari Abdullah bin Umar. I'mal di dunia kaka'anna kata'ishu abada. Beramallah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Dan beramallah untuk akhirat kamu seolah-olah kamu akan mati besok. Itu perkataan Ibnu Umar. Allah alam apakah ini marfu atau tidak. Tapi yang jelas di sini disebutkan perkataan itu. Nah, ini maksudnya gimana? Beramal untuk dunia seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Dan beramal untuk akhirat seolah-olah kamu akan mati besok. Gimana maksudnya? Ya. Kalau selama-lamanya kan kita bisa nikmat. Selama-lamanya juga. Kalau akhirat ya, kalau besok mati ya harus dimaksimalkan. Berarti maksimallah untuk mencari dunia karena kita untuk bekal akhirat untuk bekal selama-lamanya. Maksimalkanlah untuk akhirat. Kenapa? Karena ini kesempatan terakhir. Kan gitu. Ya kebanyakan orang memahami seperti itu. Tapi saya pernah mendengar satu sudut pandang yang kayaknya lebih tepat deh. Beramallah untuk akhirat seolah-olah kamu akan mati besok karena ini kesempatan terakhir. Sehingga membuat kita harus benar-benar serius di dalam melakukannya. Tetapi beramallah untuk dunia seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Jadi kalau sehari ini kok nggak tercapai, ya kan masih ada besok. Bukan berarti nggak maksimal. Gitu. Ya udah santai aja. Belanda masih jauh gitu. Tenang aja, masih selamanya kita hidup gitu. Ibaratnya kalaupun tidak tercapai sekarang, ini besok lagi masih ada. Saya kira kok ini lebih tepat. Gitu ya. Tapi tanpa kemudian tetap ikmal di dunia kan. Beramallah untuk duniamu. Tetap kita kemudian mengupayakan ya kita bisa melakukan apa. Sehingga seseorang itu tidak terlalu terburu-buru dan tidak kemudian putus harapan kalau gagal sekali. Ya tenang, masih ada besok. Kemudian tidak berkecil hati, wah udah gagal. Tenang, besok masih ada. Belanda masih jauh, kita hidup masih selama-lamanya nih, ibaratnya begitu. Ini masih ada kesempatan lagi besok. Tapi kalau untuk kematian sudah tidak ada kesempatan lagi kecuali hari ini. Siapa tahu habis ini. Itu saya kira kok sudut pandang yang lebih tepat di dalam menafsiri hal ini. Gitu. Oke. Nah, ini perkataan yang nomor berapa? Yang ketiga ya. Yang pertama kan jangan terlalu bangga. Yang kedua
jadikanlah apa yang Allah berikan kepadamu itu untuk mencari akhirat. Dan ketiga adalah, tapi juga jangan lupa nasibnya atau bagian kamu dan bagian daripada dunia kamu. Oke, ini satu hal yang nomor atau nasihat yang. Kemudian wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Ai wa ahsin ila khalqihi kama ahsana rabb ilaika, dan berbuat baiklah kepada orang-orang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian telah memberikan kepada kamu banyak sekali kebaikan. Ini kan konteksnya kepada Qarun, dan tanpa harus Qarun pun sebenarnya kita sudah mendapatkan banyak sekali kebaikan. Kebaikan yang sifatnya mendasar, kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya mendasar. Ya kalau kayak misalnya punya Alphard, punya mobil 3, itu kenikmatan memang. Tapi nikmatnya di mana punya mobil 3 itu? Toh kita sekali pakai juga cuma satu. Kan gitu ya. Kenikmatan itu sama sebenarnya. Kalau mindset kita benar. Gitu. Sehingga kenikmatan untuk punya Alphard itu tidak jauh lebih nikmat dibandingkan bisa makan. Dari kelaper, kemudian ketemu makanan yang kemudian bisa mengenyangkan kita. Itu jauh lebih enak. Coba bayangkan, punya Alphard 5. Punya Alphard 5, punya kemudian Fortuner 10 misalnya gitu. Katakanlah punya sebanyak itu. Tapi kamu terkena penyakit yang kalau makan harus sangat diirit-irit. Pokoknya makan sehari 2 sendok. Berarti baru sadar kita, oh ternyata Alphard nggak ada apa-apa dibandingkan bisa makan sembarangan, ditraktir, ayo, kan ya, makan apa aja, apalagi ditraktir, wah senangnya luar biasa. Ini kan kenikmatan yang ternyata jauh lebih basic, yang mungkin kita tidak sadari bahwa itu sebuah nikmat. Kenapa? Karena mungkin semua orang mendapatkan ini. Memang sesuatu yang spesial adalah yang didapatkan oleh sedikit orang. Tetapi kan bagaimanapun value ini jauh lebih tinggi dibandingkan punya Alphard banyak, meskipun yang punya Alphard banyak cuma sedikit. Tapi setinggi-tingginya punya Alphard banyak, tetap kenikmatan ini jauh lebih berharga dan lebih harus kita hargai, harus kita sadari. Coba kalau disuruh milih punya Alphard banyak, tapi kehidupannya nggak bisa makan banyak. Tidak bisa makan cuma sehari, pokoknya 2 sendok nasi, kemudian 1 paha ayam, kemudian apalagi lah gitu. Cuma itu saja, dan harus itu terus, nggak boleh yang lain. Bisa. Kalau nggak kamu berpenyakitan, kolep lah apa segala. Punya Alphard kayak yang penting bisa nasi makan sate kambing kayak apa kayak gitu kan, meskipun juga jarang-jarang makannya misalnya gitu, nunggu traktiran orang dulu misalnya. Nah masalah itu kenikmatan yang basic yang alhamdulillah tidak usah harus seperti Qarun untuk kemudian kita bisa mensyukuri kenikmatan. Untuk Qarun punya banyak itu juga nggak kepake semua kan, nggak kepake semuanya gitu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, maka berbuatlah baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Salah satu cara kita untuk bersyukur kepada Allah itu adalah dengan mentransfer kebaikan itu kepada orang lain, supaya orang itu juga nanti bersyukur kepada Allah. Jadi terus nanti akan berkesinambungan. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, wala tabghil fasada fil ardi, dan janganlah kamu kemudian mencari atau menginginkan al-fasada fil ardi, keburukan di dunia. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Wala tabghil fasada fil ardi. Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini dengan apa yang kamu miliki. Dan wahai Qarun, kamu jangan melakukan kefasadan, kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang berbuat kerusakan. Wala taqsud al-ifsad fil ardi bidzulmi wal baghi wal isaati ila nas fa innallaha yu'aqibul mufsidina wa yamna'uhum rahmatahu wa aunahu wa waddahu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan menghukum orang yang perusak, akan menghalangi dari rahmatnya, dan juga akan menghalangi bantuan beserta kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Nah, ini adalah nasihat orang-orang kepada Qarun yang kemudian punya kekayaan dan sombong. Ya, sombong itu apa? Sombong itu tidak sekedar karena gini. Rasulullah pernah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habbatin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam dirinya itu terdapat sebiji sawi saja kesombongan. Artinya kalau masih sombong itu masih di neraka. Dan biasanya kalau udah di neraka sih udah ampun saya bukan siapa-siapa, ternyata ada itu baru keluar gitu. Nah kalau kesombongan kan saya ini gitu. Saya ini. Tapi begitu dia itu kemudian melihat kekuasaan Allah, biasanya orang akan langsung lebur, udah akan langsung hilang. Ternyata saya bukan siapa-siapa.
Biasanya orang kalau makanya di medsos itu kenapa kok orang berani-berani banget? Karena cuma merasa sendirian dan merasa identitasnya paling hebat. Begitu keluar ketemu orangnya asli, lah saya ternyata bukan siapa-siapa. Bahkan dibanding dia, apalagi kok dibandingkan Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya. Oh, ternyata saya bukan siapa-siapa. Nah, itu dikatakan seperti itu. Terus ada yang bertanya kepada Nabi. Terus Nabi, sesungguhnya sebagian orang tuh suka kepada pakaian yang bagus dan juga kepada sepatu yang bagus. Terus bagaimana? Rasulullah pun menjawab, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai yang indah-indah. Artinya kalau kita menyukai sesuatu yang indah, kalau beli baju pengennya yang bagus, kalau beli sepatu pengennya yang bagus, itu tidak masalah. Sampai di situ itu tidak masalah. Yang masalah itu adalah ketika kemudian dia menghina, merendahkan orang. Batarul haq, ghamtun nas, batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran karena kesombongan. Yang namanya sombong itu adalah menolak kebenaran karena merasa kalau saya menerima ini berarti saya setuju dengan dia. Kalau saya setuju dengan dia berarti saya menyerah dong. Saya dari kecil dong. Seperti itu ibaratnya. Wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Habis zaman sekarang gue nggak pakai iPhone gimana, dan seterusnya misalnya gitu. Orang kalau beli iPhone cuman sekedar, wah saya butuh nih, karena dia itu lebih cepat, lebih tahan banting, build quality-nya bagus, saya butuh untuk editing, untuk ini dia paling tahan banting lah dengan segala ini, meskipun mahal, oke, segala macam. Itu karena kebutuhan, bukan karena cuman sekedar biar di tongkrongan itu tek HP iPhone yang kameranya ada 3, itu udah kemudian bisa begini petentang-petenteng lah gitu ibaratnya. Gitu. Padahal itu iPhone berapa? iPhone 15. 15 apa? 15 kali cicilannya kan. Ternyata masih nyicil gitu misalnya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi itulah yang disebut sebagai sombong. Bedakan antara sombong dengan suka dengan barang mewah. Suka barang mewah itu tidak masalah. Itu fitrah manusiawi. Selama tidak pernah merendahkan orang lain yang kemudian tidak seperti itu. Ya, ghamtun nas di situ. Intinya batarul haq atau ghamtun nas itu adalah indikasi sombong. Di luar itu maka belum dikatakan sebagai sombong. Walakin Qarun aba an-nusha faqal. Tetapi Qarun kemudian mengabaikan, menolak nasihat itu, kemudian dia menjawab. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia malah mengatakan bahwasanya ketika dinasihi itu, analah ahtaju lima taqulun, saya nggak butuh apa yang kalian katakan itu. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya mendapatkan ini semuanya itu ya karena memang saya pantas. Karena saya pinter, saya punya usaha, saya mempeng, saya kemudian rajin, ya pantas saya kaya. Nah ini. Padahal ini kan agak benar-benar juga. Kalau teman-teman melihat misalnya, kalian usaha atau apa itu dan memang sukses, tapi kan memang karena usahanya luar biasa. Sebelum subuh udah bangun, jam 12 baru tidur. Misalnya begitu, tiap hari seperti itu, kemudian sukses. Itu rata-rata nanti akan mengatakan, ya memang namanya sukses itu muncul dengan kerja keras. Nah, seolah-olah itu menisbatkan kepada dirinya. Kerja keras itu ya saya yang kerja keras, bukan saya berhak untuk mendapatkan itu. Bahaya. Karena siapa yang menjadikan kamu kuat kerja keras itu siapa? Ya alhamdulillah saya dimudahkan ini semuanya. Ya walaupun ya memang teori kerja keras sama dengan sukses itu iya. Tetapi jangan kemudian terlalu menisbatkan kerja keras itu kepada dirinya. Memang saya berhak, saya memang layak. Sehingga seolah-olah dengan seperti itu dia berhak untuk melakukan apapun. Nah, ini kan harta saya, ini kan ini. Dengan itu merendahkan orang. Ya dia itu kerja keras, pantesan dia seperti itu. Kayak gitu. Ya, tanpa perlu merendahkan orang, ya sudah, katakanlah jika dia kemudian buka kelas, misalnya kan gitu ya, kalau udah sukses itu buka kelas apa namanya, motivasi gitu untuk membuat orang lain juga ikut sukses gitu. Padahal kayaknya kalau orang sudah sukses betul itu nggak buka kelas seperti itu deh. Dia udah kaya, ngapain bisa jualan tiket untuk seperti itu? Kalaupun iya ya paling free gitu. Kalau orang-orang yang masih jualan dan ternyata berbayar itu, ya memang dia suksesnya itu jualannya itu. Itu adalah bagian dari jualannya. Saya lihat sering, ini kayaknya orang bukan sukses-sukses amat, kayaknya usahanya juga banyak, cuman mana nggak pernah ada yang kita lihat gitu ya. Berbeda dengan mungkin apa yang punya Indofood lah, yang punya apa yang segala macam. Itu kan hampir semua produknya kita tahu, tapi nggak pernah ada orang itu keluar terus memberikan motivasi kata-kata itu kan nggak pernah gitu. Ya memang seperti itulah rata-rata orang. Kalau masih baru
baru di level awal itu dia pasti akan lebih teriak-teriak gitu, karena masih excited kan. Nah, Qarun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan ini ala ilmin indi, atas ilmu yang aku dapatkan. Dan memang kebanyakan manusia itu seperti itu. Sebutkan dalam Al-Qur'an misalnya fa idza massal insanu dhurrun da'ana. Kalau orang itu kok kemudian ditimpa kesusahan, dia pasti akan meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma idza khawalnahu bi ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm. Tetapi kalau seseorang itu setelah kemudian ditimpa kehancuran, dia berdoa, kemudian dibangkitkan sama Allah, kemudian dia mendapatkan sesuatu, berprestasi, akhirnya itu dia akan mengatakan, ini memang saya berusaha keras. Padahal zaman dulu pas susah-susah dia selalu ya Allah. Tapi giliran ini ya memang pantas dong saya kerja keras. Ini kalau iya tuh bilang ini jangan sampai jadi orang yang seperti itu. Tetap bahwa tanpa menafikan teori kerja keras membuahkan hasil, iya. Karena itu sebagaimanapun sebab yang dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap hasil itu semuanya ya kita bisa kerja keras, kita punya modal, punya kebetulan ada kesempatan, ada kemudian kemampuan, kemudian ya pas waktunya juga segala macam itu ya semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu memang sifat manusia akan seperti itu, makanya kita jangan sampai seperti Qarun yang kemudian kalau sukses bilang memang saya pantas untuk sukses. Kemudian dijawablah oleh Allah Subhanahu wa taala, awalam ya'lam, tidaklah kamu tahu, annallaha, tidakkah dia tahu Qarun itu, annallaha, bahwa sesungguhnya Allah qad ahlaka min qablihi, telah menghancurkan sebelumnya, minal quruni, menghancurkan sebagian kurun. Kurun itu kan waktu ya, kurun waktu ya. Tapi yang dimaksud itu adalah generasi, orang-orang yang berada di waktu-waktu itu. Man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'an. Orang yang memiliki kekuatan lebih daripada dia, wa aktsaru jam'an, dan memiliki harta yang lebih daripada dia. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Dan orang yang mujrim itu nanti tidak akan ditanya tentang dosa-dosa. Tidak ditanya itu maksudnya apa? Ya sudah langsung masuk neraka. Nggak usah ditanya lagi gitu. Jadi memang kadang la yus'al itu maksudnya konteksnya di sini Allah tidak perlu lagi untuk mengkonfirmasi karena Allah sudah tahu. Kalaupun ada pertanyaan itu adalah pertanyaan untuk mengintimidasi. Jadi pertanyaan yang ada di sana itu untuk mengintimidasi karena Allah sudah tahu semuanya. Dilakukan sidang itu kan bukan karena Allah pengen mendata. Jadi ini benar nggak ya, valid nggak ya? Enggak. Bukan untuk mengkonfirmasi, kan itu kayak semacam butuh tambahan penetapan apa namanya, ya bukti-bukti lagi. Ini bukan untuk mengintimidasi. Dan orang-orang yang beriman katakanlah dihisab dengan hisab yang mudah itu untuk kemudian membuat orang semakin ya enak banget kalau jadi dia di saat sudah tidak bisa berubah. Supaya menambah bersyukur orang yang beriman, alhamdulillah saya untungnya beriman ya Allah, alhamdulillah diberikan kenikmatan ini di saat yang lain pada begitu gitu. Nah, yang kemudian di bawah-bawah merasa ya Allah enak banget jadi dia, kenapa kok dulu nggak, semakin siksaan itu kan salah satunya orang sudah dalam kondisi seperti itu belum disiksa, itu sudah tersiksa yang luar biasa. Disiksa dengan seperti itu udah luar biasa sakit itu. Dan diberikan pengharapan saja, sebenarnya alhamdulillah ya Allah tidak seperti itu. Padahal dia juga belum dapat apa-apa. Tapi sudah kenikmatannya luar biasa, sudah semangat luar biasa. Kapan masuk nih, kapan masuk kan begitu. Udah sangat luar biasa senang gitu. Nah, ini kadang kenikmatan itu tidak selalu bersifat hissi, tapi bisa juga bersifat makna. Kenikmatan itu tidak selalu bersifat hissi, sesuatu yang bisa kita nikmati, makanan, minuman, perempuan, apalagi ya, katakanlah sabik dengan segala impiannya tentang surga gitu misalnya. Tidak selalu tentang itu, tapi tentang makna, tentang wah, kok saya termasuk orang yang beruntung. Itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Di saat keberuntungan itu benar-benar nampak nyata. Ya kalau sekarang kan mungkin alhamdulillah kita bisa sholat ya, bisa ngaji. Itu kan masih dengan satu hal yang kita juga nggak tahu, bukan nggak tahu ya. Kita yakin kita ini, tapi ilmu kalau tidak tahu dengan ilmu kalau tidak lihat dengan ilmu ketika melihat itu kan beda. Nah, teman-teman pasti pernah melihat Ka'bah. Pernah melihat Ka'bah nggak di YouTube? Tahu lah. Tapi saya yakin kalau benar-benar nyampe depan Ka'bah itu habis kali ya. Langsung wah ternyata ini gitu. Padahal udah pernah lihat sebelum. Nah, melihat langsung dengan tidak langsung padahal sama-sama melihat saja beda. Apalagi kok kemudian kita tidak pernah melihat dengan melihat saat itu. Pasti beda sekali. Nah, pengharapan itu berbeda. Ada yang pernah umrah di sini? Belum pernah umrah? Pernah. Ya. Nggak tahu kalau antum ya. Pokoknya kalau saya pas pertama kali melihat itu tuh langsung kayak
langsung udah habis gitu, kayak nggak bisa berkata-kata lagi, speechless sudah langsung. Ya Allah, ini ternyata gitu. Ya nggak tahu apa yang dipikirannya saat itu ya, tapi gitu. Cuma cengok aja. Nah, begitu pula ketika kemudian berada di samping makam Rasulullah tuh kayak benar-benar sowan gitu, ya Allah, ini ada Rasul di situ, kayak ya Rasul, saya salah satu umat engkau, pengen mengenalkan diri, dan benar-benar itu satu perasaan yang tidak bisa diungkapkan lagi. Meskipun kita mungkin ya bisa membayangkan di sini apa segala macam, tapi nyampe sana beneran di Raudhah ini beda banget rasanya. Ya, semoga teman-teman bisa nyampe ke sana untuk sowan sama Rasulullah. Baik. Nah, wala yus'alu an dunubihimul mujrimun, konteksnya adalah mereka tidak akan ditanya tentang dosa-dosa mereka, dalam arti Allah tidak perlu konfirmasi lagi, udah. Kalaupun Allah mau hancurkan, ya hancurin aja udah. Wong Allah sudah pasti valid kok data-datanya. Kalaupun dipertanyakan itu su'al litaubih, tanya untuk mengintimidasi, untuk merendahkan. Nah, ini jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang harus sadar. Sadarun bahwasanya orang sebelum kamu tuh ada yang lebih hebat, ada yang lebih banyak hartanya, tapi kalau memang Allah pengen hancurkan, hancur. Jadi kamu itu jangan merasa aman dengan itu semuanya, jangan merasa bangga dengan itu semuanya. Nah, inilah yang kemudian jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dilakukan oleh. Nah, Quran ini dinasihati oleh 5 hal. Satu apa lagi? Satu apa tadi? Jangan terlalu bangga. Yang kedua, jadikanlah ini sebagai amal untuk cari akhirat. Yang ketiga, tapi juga jangan lupa hakmu di dunia. Yang keempat adalah berbuatlah baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Yang kelima, jangan melakukan kerusakan di muka bumi ini, karena Allah tidak suka melihat orang yang merusak. Nah, ini jadi Qarun itu sudah merusak karena tadi ya mungkin Qarun nanti pamer. Orang pamer itu kayak sekarang lah. Kenapa sekarang itu kayak iPhone menjadi laris banget? Karena banyak sekali salesnya. Karena namanya memang betul influencer, kan menginfluence. Itu rata-rata kayak gini-gini, dan seolah-olah itu menjadi suatu keharusan. Orang belum keren kalau belum pakai iPhone. Atau orang belum keren kalau belum apa misalnya centang biru. Sekarang centang biru bisa beli ya, kayak gitu. Jadi kayak gitu aja sekarang bisa dijual. Heran saya. Kenikmatannya apa centang biru itu? Toh juga beli gitu, bukan yang kemudian dia karena diakui. Kalau mendapatkan penghargaan, oke lah. Ini kan juga cuman bisa dibeli, semua orang punya duit bisa beli. Tapi dia tetap lakukan. Nah, terus apa? Poinnya tuh di mana? Orang itu sekarang memang agen-agen penjual sales-sales sudah banyak banget, pintar banget caranya sehingga membuat orang wah pengen kayak dia, pengen kayak dia. Nah, ini Qarun yang dilakukan Qarun seperti itu sehingga sebagian kaumnya nanti terfitnah. Oh, pengen ya kayak Qarun ya, pengen ya kayak gitu, dan seperti itu banyak yang kemudian seperti itu. Sehingga nanti ada perdebatan-perdebatan di ayat-ayat selanjutnya. Baik, itu tentang masalah Qarun. Nah, nanti masalah Qarun ini juga ada tentang masalah diriwayatkan bahwasanya Qarun itu pakai pakaian yang panjangnya melebihi dipanjangkan lebih satu shibrut, satu dirok, satu satu sih, satu dirok, pakaiannya itu dipanjangin lebih daripada kaki. Inilah yang kemudian salah satu sebab munculnya hadis ma asfala minal ka'bain fafinnar. Kain yang di bawah mata kaki itu di api neraka. Kenapa? Karena memang zaman dulu itu kain mahal. Orang menunjukkan kekayaan. Ini bukti kemapanan itu adalah kalau dia masih bisa bikin celana yang lebih dari kebutuhan dia. Nah, kalau sekarang kan konteksnya beda. Justru kalau kita beli celana pasti kepanjangan, harus motongin dulu kan gitu ya. Biasanya kan setinggi-tinggi kita ini kan harus motongin dulu. Kalau belum, ini celana kok panjang banget, belum dipotong, bukan karena sombong, bahkan dia pun malu banget. Duh, mana tensin banget nih kepanjangan gitu. Nah, ini jadi kadang beberapa perintah itu karena ada sebab, karena ada ilat, sehingga perlu difahami dengan lebih tepat ya konteksnya seperti apa, sehingga nanti melahirkan hukum yang seperti apa. Jika al-illatu taduru al-hukmu taduru ma'a illatihi wujudan ma'ad. Hukum itu ada dan tidaknya tergantung ilatnya. Kalau ilatnya ada, hukumnya ada. Kalau ilatnya nggak ada, berarti hukumnya tidak ada. Anggur hukumnya halal, tidak memabukkan. Begitu difermentasi jadi haram karena memabukkan. Tapi begitu kelamaan difermentasi atau difermentasi lagi, kemudian berubah menjadi cuka, jadi halal lagi. Berarti kan barang ini bukan halal atau haram. Apakah ada ilat di dalamnya atau tidak, itulah yang memberikan halal atau
haram. Lalu barangnya ini saja, ini awalnya anggur halal, kemudian berfermentasi jadi khamar, haram. Setelah itu jadi cuka, halal lagi. Al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adam. Hukum itu yaduru ma'a illatihi, berkutat kepada ilatnya, alasan pada penyebab hukumnya, wujudan wa adaman, ada atau tidak. Hukum itu tergantung ilatnya ada atau tidak. Kalau ilatnya ada, hukumnya ada. Kalau ilatnya tidak ada, hukumnya tidak ada. Oke, itu kita sampai ayat keberapa tadi? 78. Kira cukup. Kita lanjut lagi, kisah Qarun lagi masih yang akan datang tentang bagaimana kemudian sikap-sikap tetangga-tetangganya Qarun yang kemudian wah, tetangganya kan Qarun luar biasa ya, wah saya pengen kayak gitu dan seterusnya. Oke, saya kira cukup untuk materinya. Apakah ada pertanyaan setelah ini? Tadi cerita itu ya, dari Malik sama Rabi'ah al-Adawiyah. Itu maksudnya Malik, maksudnya itu melihat di alam kubur apa? Jadi gini, ada namanya mukasyafah. Mukasyafah itu adalah Allah membukakan tabir untuk dia mengetahui hal-hal yang di luar biasa. Ya. Imam Maliknya. Kan dia Rabi'ah udah di tanah, dari tanah. Yang mengabarkan itu adalah salah satu Imam Malik yang mengabarkan bahwasanya kayak gitu ya. Kayak dulu misalnya siapa? Umar bin Khattab. Kan ada tuh cerita yang masyhur itu. Umar bin Khattab itu mengancam siapa? Mungkar Nakir gitu. Kamu kalau sama umatnya Nabi Muhammad jangan kayak gitu. Saya itu temannya Nabi Muhammad. Dia bawa Nabi Muhammad itu. Saya itu temannya Nabi Muhammad. Gak usah ngasih ngagetin kayak gitu. Malah diancam. Itu katanya yang mengkabarkan itu adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu kayak semacam dengerin percakapan itu. Ya tentu tidak semua orang diberikan mukasyafah seperti itu. Mukasyafah. Ya kayak gini tuh susah dibuktikan. Kalau antum udah jadi wali tahu. Kalau belum ya berarti nggak tahu. Ya mau percaya silakan, enggak ya nggak apa-apa kan gitu ya. Kalau ada orang bilang yang ini tuh nggak percaya. Diriwayatkan bahwa itu dari Imam Malik. Ya Allah alam apakah kemudian riwayat pensanatan kepada Imam Malik itu juga benar apa enggak gitu ya. Tapi kisah yang tadi itu saya ingin menunjukkan tidak harus seperti itulah ya. Tapi saya ingin menunjukkan bahwasannya seorang wali itu memang harusnya tidak takut apa-apa, tidak berhak untuk diintimidasi sama Mungkar Nakir gitu. Ya kalau tetap diintimidasi terus arti dari la khaufun alaihim wa lahum yahzanun apa? Kalau terintimidasi juga gitu. Ya kan enggak boleh ya. Dia pede gitu ya. Dengan dia akan pede karena dia mendapatkan kepercayaan itu dari Allah. Ya, jadi kalau masalah kisahnya ya namanya kisah-kisah sufi itu memang tentu kalau bukan Quran atau hadis itu mengabarkan tentang hal-hal yang gaib itu tidak harus dipercaya, tidak harus. Tapi kalau mau percaya juga boleh-boleh aja. Juga tidak harus kemudian percaya 100%. Tapi ya, misalnya ya, Habib siapa biasanya kan begitu ya, dari Habib itu dia cerita, oh ya ada ibrahnya kita ambil, tapi apakah harus dipercaya? Tidak harus juga. Tidak harus juga. Berbeda kalau antum tidak percaya tentang siksa kubur, itu kafir. Karena itu dari Nabi. Nabi terkonfirmasi tahu dan kita wajib mengetahui Nabi dapat wahyu. Kita wajib mengimani Nabi dapat wahyu. Tapi kalau selain Nabi, apakah dibukakan mukasyafah atau tidak? Kan tidak harus ada ketentuan itu. Nah, jadi kita tidak harus percaya. Walaupun ya kalau mau percaya nggak apa-apa juga. Karena memang dimungkinkan seseorang itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah kan min ladunna ilma, ya Allah memberikan ilmu, makanya disebut laduni itu adalah ilmu yang tidak dipelajari tapi kok tahu-tahu dapat. Tahu dapat itu ilmu laduni. Maksudnya bil ladunna ilma dari sisi Allah. Laduni itu dari ladun, dari sisi kami. Ya, jadi ilmu laduni ya selama dia memang nggak belajar tapi kok tahu-tahu pinter mungkin laduni kan gitu ya. Tapi apakah itu kemudian menunjukkan kedekatan dia dengan Allah? Ya belum tentu juga. Belum tentu juga gitu. Belum tentu juga. Jadi jangan asal wah ini orang kok keramat hebat ini. Ya, tidak selalu itu karena dekat dengan Allah. Bisa jadi Allah kasih sesuatu kekuatan kepada dia, tapi bukan karena untuk dekat, untuk ujian juga. Sehingga biasa saja sama orang yang seperti itu biasa saja. Biasa saja. Ya. Tapi juga jangan anti juga gitu. Artinya kalau memang ya mungkin bisa, mungkin tidak. Ya, paham ya artinya? Karena ada yang terlalu anti, ada yang terlalu fanatik. Itu salah dua-duanya menurut saya kurang tepat ya, kurang ilmiah. Karena kalau terlalu fanatik, itu bukan hadis.
Tapi terlalu anti juga ada kemungkinan iya, ada kemungkinan bisa. Luar normal gitu. Ya. Yang banyak kemarin saya Uh-huh. ada yang nggak bisa lihat Ka'bah gitu. Terus saya baca komen-komennya lah ya. Uh-huh. Ternyata banyak yang mengalami hal yang sama. Hal yang sama. Dan itu kan kok bisa nggak melihat di depan jelas gitu. Intinya nggak mungkin. Ya, itu sama kayak hal yang tidak. Ya, artinya hal itu ada yang mustahil adatan, ada yang mustahil gimana apa sih pembagian itu urfan sama dulu saya pernah ngomong sama kalian itu apa? Saya lupa juga. Mustahil urman sama urfan. Mustahil aklan wa urfan. Mustahil urfan itu adalah mustahil secara kebiasaan, artinya masa nggak lihat itu kan, ini mustahil secara urfan, tapi secara aklan ya mungkin kan kalau Allah menghendaki kita dikasih makan tanpa kita usaha itu ya mungkin kan. Tapi secara urf masa nggak kerja nggak dapat apa, nggak beli nggak apa, minimal beli kayak masa kayak baru dapat makanan masa tiba-tiba dapat kan gitu. Itu mustahil urfan wa aklan. Jadi ada yang jaizun urfan, ada yang jaizun aklan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Secara akal ya memungkinkan kalau Allah menghendaki, tapi secara urf itu tidak memungkinkan. Sesuatu yang seperti itu mungkin. Walaupun tadi konteksnya adalah negatif ya. Ya kan? Artinya, tapi maksudnya itu kebesaran. Ya. Terserah Allah mau kasih. Kok bisa-bisanya udah nyampe sono nggak bisa lihat tuh gimana ceritanya? Dosa apa? Ini tipe saya. Oke. Terima kasih. Ya kan konteksnya ceritanya Pak dia mengerti biasa juga. Maksudnya kenapa konteksnya dikasih konteks khusus nih? Karena kan mungkin rumah lebih besar Indonesia nggak kayaknya nggak sampai sekaya itu gitu ya. Ya tentu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus. Hukum itu biasanya berlaku umum sebagaimana lafalnya. Bukan berlaku kepada kenapa hukum itu muncul. Nah, jadi ya keumuman, pokoknya lafalnya umum kan, ya berarti berlaku untuk semuanya. Meskipun mungkin ayat itu atau hadis itu muncul dengan konteks yang ada. Dengan konteks yang ada dan untuk orang yang ada. Misalnya beberapa ayat diturunkan untuk khusus Abu Bakar atau mengomentari tentang Abu Bakar. Tetapi kan ya tetap itu berlaku untuk umum. Ya berlaku untuk umum misalnya, atau mungkin beberapa hadis Rasulullah kemudian memberikan nasihat kepada sebagian sahabatnya, tetapi kan berlaku untuk umum juga. Meskipun itu Rasulullah sebutkan untuk sahabat itu saja, tapi juga berlaku untuk umum juga. Oke, terus bagaimana dengan kita orang-orang yang kemudian sedikit hartanya menyikapi hal ini? Ya sama teorinya. Jangan terlalu bangga dengan dunia, jangan terlalu bangga dengan dunia, jangan terlalu bahagia dengan dunia ini, sebagaimana jangan terlalu bahagia dengan dunia ini kalau kalian punya banyak, sebagaimana jangan terlalu sedih kalau memang tidak punya banyak kan. Mafhumnya kan berarti seperti itu. Kalau jangan bahagia ketika terlalu banyak, maka jangan terlalu sedih ketika terlalu sedikit. Karena orang yang merasa bangga dengan punya harta itu pasti akan merasa hina jika nggak punya. Sudah pasti. Orang yang bangga ketika punya harta banyak pasti akan merasa hina ketika tidak punya harta. Itu sudah satu paket itu. Karena kemuliaan dan tidak mulia itu di pandangan dia adalah diukur dari harta. Nah, maka terhadap harta kita harus seperti itu, dan walatan sanasi bagaimana dunia. Artinya juga jangan terlalu benci sama dunia. Jangan terlalu benci sama dunia juga, diimbangi.
bahwasanya kamu juga butuh dunia, kamu menikmati dunia itu tidak masalah. Ya, di sini kan kayak semacam jangan berpegang kepada dunia. Jangan berpegang artinya berpegang yang terlalu kencang sehingga seolah-olah itu adalah pokok daripada kehidupan ini. Tapi juga jangan kemudian dilepas juga. Ya kamu tetap butuh gitu ibaratnya. Nah, sehingga konteks ini saya kira atau teori ini akan bisa berlaku kepada siapapun dengan kondisi dunia seperti apapun gitu. Yang kaya bangga juga nggak jadi bangga dengan hartanya, tapi tetap dia bisa menikmati. Yang miskin banget juga tidak putus asa karena hartanya nggak ada, ya, tapi dia tetap berusaha untuk mencari karena memang itu penting. Karena memang itu untuk kehidupan keberlangsungan kehidupan kita. Nah, nih, jadi mungkin gitu ya. Artinya ini teori yang umum yang bisa diterapkan oleh siapapun dengan kondisi ekonomi seperti apa. Tidak harus nunggu seperti korun untuk kemudian walatan sana sih bahkan bikin. Nah gitu ya. Nah, justru itu, ya betul. Justru itu jangan sampai setelah dinasihatin kayak gitu udah langsung lepas semuanya kemudian mengharamkan dirinya terhadap harta. Itu kan juga jadi masalah. Sebagian orang seperti itu, hijrah misalnya gitu ya, konteksnya hijrah gitu, akhirnya dia punya usaha apa segala macam, tutup akhirnya jadi merebut. Loh, nggak kayak begitu caranya gitu. Karena itu kan cuma dunia gini-gini. Loh, kamu tuh punya dunia juga tidak hina. Sebagaimana kamu jangan merasa bangga dengan punya dunia, begitu pula jangan pernah merasa hina atau jangan menganggap bahwa orang punya dunia itu hina. Karena tidak semua orang ngejar dunia itu untuk dunia. Nggak apa-apa ngejar dunia. Asalkan halal, tidak dengan cara yang haram, keluarkan kewajiban-kewajibannya, kemudian tidak melupakan tujuan utama hidup di dunia, kan begitu. Nah, biasanya ketika dikasih obat, ini obat manjur sekali, ibaratnya. Kan tetap, tapi jangan kebanyakan. Itu kan biasanya ada tuh. Nah, gimana? Toh dia bukan orang yang sedang minum obat. Kenapa kok sudah dikasih wejangan untuk jangan kebanyakan? Karena ada kemungkinan dia akan kebanyakan karena merasa ini manjur sekali. Gitu. Nah, sebagaimana ini, pokoknya jangan jadikan dunia itu sebagai pegangan. Akhirnya dilepas sama sekali. Ya salah. Walatan sanasi baga minantu. Nah, ini konteksnya adalah dengan nasihat ini tuh harus diimbangi bahwasanya jangan dilepas lagi. Ini obat mujarab sih, cuman kalau kelebihan gila kamu, misalnya gitu. Nah, jangan kelebihan juga karena merasa mujarab akhirnya oke. Langsung dalil-dalil aja itu tepat. Konteksnya mungkin seperti itu ya, hubungannya mungkin. Nah, oke, ada lagi? Hmm? Hmm? Gini, mukasyafah itu tidak boleh kemudian sebagai landasan syariat. Kenapa? Wahyu udah turun, udah selesai. Tidak boleh sebagai landasan syariat. Kalau amalan dia itu kok tidak melanggar syariat, maka boleh. Bukan atas nama, misalnya, Nabi mengajarkan saya ini. Tidak boleh kita mengatakan itu adalah tuntunan Nabi. Tidak boleh mengatakan itu sunnah dalam tanda kutip sunnah secara keilmuan. Tapi kalaupun kita mau melakukan, itu sebagai sesuatu yang sifatnya mujarobat. Mujarobat itu apa? Mujarab kan? Mujarobat itu dari mujarab. Mujarab itu apa? Mujarab itu artinya tertes, terbukti, teruji. Mujarobat itu artinya pernah dicoba, kemudian teruji. Nah, memang boleh banyak mujarobat dari para ulama. Misalnya Ibnu Taimiyah itu kan terkenal dipakai rujukan orang-orang yang tidak terlalu percaya sama ini kan. Tapi Ibnu Taimiyah itu mengatakan barang siapa yang baca ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta sebelum subuh, itu akan menjadikan hidupnya tenang. Makanya kan banyak musola yang baca itu kan. Itu akan hidupnya tenang. Itu sudah mujarab. Artinya secara syariat kalau baca itu tidak masalah. Tapi tidak bisa dikatakan sebagai sunnah. Meskipun katakanlah ini dikonfirmasi sama Nabi Muhammad melalui mimpi saya. Ya oke, nggak apa-apa. Itu sebagai suatu suatu penguat. Tapi tidak bisa dijadikan sebagai landasan utama. Enggak. Landasan utama tetap dalil. Secara syariat ini enggak. Kalau misalnya kok ada orang mimpi, saya ketemu Nabi, terus Nabi bilang pokoknya semua orang misalnya gini, nggak usah bayar zakat dulu, tahan dulu sampai tahun depan. Loh, ini melanggar syariat, nggak boleh dikerjain yang ini. Misalnya. Tapi selama tidak melanggar syariat, apa yang diperintahkan, ya landasannya adalah, secara syariat nggak apa-apa, kalau mau coba silahkan. Wong tidak melanggar syariat, kayak bacaan tadi kan nggak melanggar.
Atau mungkin misalnya gini, kalau yang pengen dapat jodoh maka amalkan ini. Saya terkonfirmasi dari Nabi. Katakanlah gitu ya, ini amalan langsung dari Nabi melalui mimpi saya. Ya kalau mau coba silahkan, selama itu memang tidak melanggar aturan. Ya, habis sholat baca ini. Kan tanpa perintah dari dia pun kita mau melakukan itu atas dasar ngarang sendiri, boleh ngarang sendiri, boleh nggak? Boleh aja. Wah kayaknya bacaan ini bagus nih, bacain aja dah. Gitu misalnya gitu kan. Nah siapa tahu dengan ini saya nanti gini, ya terserah. Tapi kan tidak ada yang menjamin itu semuanya. Makanya disebut mujarobat. Pernah dicoba. Yang bisa jadi di saya berhasil, dia tuh enggak. Itu namanya mujarobat. Cocok-cocok kan ya, namanya obat. Ya. Kalau beberapa hal itu ada hadisnya. Kalau itu ada hadisnya. Ya, kadang kita juga rancu juga ya. Ada yang ada hadisnya, ada yang kemudian cuma mujarobat. Tapi kan intinya agak-agak sama nih kan gitu. Nah, tentu berbeda kelasnya antara yang ada hadisnya sama ini. Nah, itu apa namanya tentang masalah mukasyafah. Jadi, tetap mukasyafah itu jangan antipati juga, tapi juga tidak bisa dijadikan sebagai landasan. Misalnya ketemu Nabi, ngimpi ketemu Nabi itu bisa nggak? Mungkin nggak? Mungkin banget. Dan kalau ketemu Nabi, man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan. Maka dia benar-benar telah melihat aku. Di anna syaitana la yatamatsalu bi. Setan itu tidak akan pernah bisa menyerupai aku meskipun dalam mimpi. Tapi ketika dia kemudian mengucapkan sesuatu Rasulullah di dalam mimpinya, kemudian saya ada satu hadis rawani itu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam gimana mi? Anda bisa. Aku meriwayatkan dari Rasulullah dalam tidurku, enggak bisa. Ada, Nabi tolak itu. Apaan? Malah bisa dituduh bohong gitu. Ya, dia pasti akan tahu. Pasti akan tahu meskipun kita tidak pernah melihat Rasulullah SAW. Pasti akan tahu bahwa bahkan kalau cerita teman saya itu dia lagi di Madinah, ya dia itikaf gitu kan habis maghrib itu itikaf terus nyender gitu merem doang, maksudnya cuma kayak ketip doang ya, tapi ketiduran. Mungkin capek atau apa ya, namanya di sana kan pasti pol-polan kan. Nah, set gitu. Terus di dalam dia kayak setengah sadar. Setahu dia tuh tidak tidur. Kan biasa karena orang kalau tiduran kan seperti itu kan. Terus ngelihat ada sekelompok orang diikutin banyak orang, ada satu orang diikutin banyak orang, katanya rambutnya segini. Cuma lihat dari belakangnya, oh itu Nabi. Oh itu Nabi. Maksudnya, oh Nabi diikutin siapa tuh? Dia itu langsung mengatakan dari Nabi diikutin siapa. Padahal dia nggak tahu dia siapa. Tapi dari haibahnya, dari kewibawaan itu sudah tahuan bahwa itu Rasulullah. Dan orang yang mimpi itu pasti tahu. Padahal dia nggak lihat wajahnya juga. Nah itu orang kalau ngimpi ketemu Nabi pasti lihat, pasti tahu bahwa itu Rasulullah. Oke, itu ya mukasyafah ya. Nabi bilang. Ada lagi mungkin? Ini jelas nggak suara saya yang di Zoom? Jelas Ustaz. Oh, kenapa dia jawab? Jelas Ustaz. Oke, siap. Oh, berarti tadi siapa Novaldi ngomong-ngomong itu ingat apa? Dengar ya kalian ya? Kedengaran Ustaz. Jadi saksi gitu. Ustaz, saya ada pertanyaan. Lagi kuliah? Ada. Oh, baru selesai Ustaz. Tadi udah selesai. Okay. Asar. Ada 3 pertanyaan Ustaz. langsung ditanya aja. Yang pertama, batasan merendahkan. Ini jamaah Ajikri, Pak. Jamaah Ajikri Pesona. Iya. Makanya kemarin lihat Bapak ya, pas di masjid ya. Bentar ya. Iya, Ustaz. Oke. Gimana, Ina? Yang pertama, batasan merendahkan orang lain itu seperti apa Ustaz? Maksudnya kadang kan kalau misalkan untuk mau ada amanah nih Ustaz, mempertimbangkan musyawarah itu memang misalkan secara kuantitatif atau secara memang ada record yang itu orang tertentu itu lebih tinggi daripada yang lain gitu sehingga mungkin dia mengajukan dirinya dan seterusnya itu apakah itu termasuk seperti meninggikan diri sendiri dan merendahkan orang lain? Oke. Ya bisa ditangkap. Oke. Terus
Itu dulu ya. Ayo udah ya Ustaz. Bagi batasan merendahkan orang. Gini, ketika ada satu jabatan tertentu, ada satu amanah tertentu yang memiliki requirement tertentu. Hanya tidak semua orang kemudian punya capability untuk berada di posisi itu. Kan misalnya dari 10 kandidat, kan pasti ada yang tinggi, ada yang unggul, ada yang tengah, ada yang di bawah. Apakah itu termasuk merendahkan orang atau tidak? Gini, merendahkan orang itu dengan ibaratnya memandang sebelah mata lah, bisa dikatakan. Merendahkan orang dengan kemudian, kalau ini kan objektif ya, kemampuan yang kita butuhkan seperti ini, maka yang sudah memiliki kemampuan adalah ini, tanpa kemudian merendahkan. Kan sering ada kata-kata tanpa kemudian merendahkan. Merendahkan itu artinya ya emang enggak. Ada semacam perasaan dalam diri kita itu bahwasanya kita lebih unggul karena kita itu memang pantas. Kita lebih unggul ya karena memang saya, ya gitu. Jadi menisbatkan kehebatan kita itu kepada kita sendiri, itulah yang kemudian akan menimbulkan sifat merendahkan orang lain yang di bawah kita, dan akan terlalu tunduk atau terlalu silau kepada orang yang di atas. Kalau kita kemudian beriktimat, bertawakal atau hanya melandaskan kepada kehebatan kita saja. Tapi kalau yang tadi itu kan ya memang kurikulumnya seperti ini, ya bahwasanya di sisi ini dia kurang, ya mungkin adalah di sisi lain dia bagus, tapi ya bukan itu yang kita butuhkan, kan gitu saja. Tanpa kemudian, ya, saya kira paham ya, Vina ya, tanpa kemudian kita merendahkan itu, menyepelekan dalam tanda kutip, menyepelekan mungkin kata diksi yang lebih tepat, menyepelekan orang, kalau bisa apa segala macam, loh siapa tahu kan gitu, mungkin belum saatnya, mungkin dia punya kemampuan yang lain dan seterusnya, tanpa menyepelekan. Kenapa? Karena masih melihat bahwasanya Allah yang menjadikan ini baik, Allah yang menjadikan kita tinggi, maka Allah juga bisa menjadikan orang lain tinggi. Sehingga tidak menutup kemungkinan itu. Kalau kita kok kemudian menisbatkan kepada diri sendiri, kan menjadi menutup itu, seolah-olah bukan tidak ada Allah di situ. Nah, akhirnya akan timbul merendahkan orang lain karena meninggikan diri sendiri. Tapi kalau menisbatkan kepada Allah, ya Allah sedang menjadikan saya tinggi saat ini dan saya yang masuk, ya oke saya masuk. Bahwasanya dia kok lebih rendah, ya karena Allah sedang jadikan rendah. Yang mana suatu saat bisa jadi Allah jadikan dia tinggi. Sebagaimana Allah bisa menjadikan kita tinggi, Allah juga bisa menjadikan dia tinggi. Gitu. Sehingga kita tidak akan pernah menyepelekan dalam tanda kutip. Nah mungkin itu, merendahkan itu menyepelekan orang. Seolah-olah dia pasti tidak akan bisa. Gitu. Padahal bisa tidak bisa juga tergantung Allah yang mau ngasih kepada siapa. Gitu Vina. Semoga bisa dipahami ya. Ya, insya Allah paham Ustaz. Terus pertanyaan kedua Ustaz. Tadi karena Ustaz menyebut tentang basa-basi. Oh, hukum basa-basi itu gimana Ustaz? Kalau misalkan kayak nawarin makan gitu. Dalam hati itu jangan dong. Sekadar formalitas atau misalkan mampirlah ke rumah gitu. Padahal kan kadang itu yang basa-basi pas ke rumah kayak ngapain sih? Itu hukumnya gimana Ustaz? Hukum basa-basi seperti apa? Kan tadi saya bilang apa? Orang kalau ngasih dan beneran memang orang itu mau ngasih, itu kalau ditolak kan kecewa, nggak senang. Dan sebagaimana kalau kita menolak pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala, merasa tidak senang dengan pemberian Allah, itu juga jangan. Nah, bagaimana hukumnya kalau cuma basa-basi? Karena ada juga orang yang ngasih cuman basa-basi, tidak beneran pengen ngasih, dan kalau ngasih kok diterima, malah kita yang ya terima lagi, kan begitu. Hukumnya seperti, tentu ini sesuatu yang sifatnya adalah urfi, adat. Adat kita memang seperti itu. Dan insya Allah orang pun paham kalau ini cuma basa-basi. Makanya kita itu harus di mana kita berada, kita mengikuti adat yang ada. Jangan kemudian kita terlalu kolot dengan adat kita. Selama itu cuma adat, bukan syariat. Kalau syariat dimanapun sama. Tapi kalau itu cuma adat tata krama, ya selama tidak melanggar syariat tidak masalah. Nah kira-kira di situ ada basa-basi itu apakah bohong atau apa? Enggak juga. Atau kalau memang dia benar mau ya udahlah gitu dengan berat hati. Tapi kan tidak ada bohong gitu. Ya basa-basi itu satu hal yang tidak melanggar syariat, saya kira tidak masalah untuk dilakukan, dan orang pun sudah paham mana yang nawarin betulan, mana yang kemudian nawarin basa-basi. Maka itu ya cuman sekedar adat saja, kayak
sopo atau peci di Indonesia tuh hitam, hukumnya apa? Ya nggak ada hukumnya, ya hitam aja nggak masalah kan gitu. Itu cuman adat saja. Gitu Vina. Jadi nggak masalah untuk itu. Nah, yang bermasalah adalah ketika orang yang diajak ngobrol nggak tahu bahasa basinya orang sini, nggak tahu kemudian adat istiadatnya orang sini, Nah, gitu. iya. Akhirnya jadi Iya, malah Ustaz. nggak nyambung gitu. Nah, ini makanya penting untuk kita mengetahui kondisi lingkungan kita ini. Kan kalau hadisnya itu kalimuna sabiqadri ukulihim, berkomunikasilah dengan orang dengan kadar akal mereka, dengan kadar kebiasaan mereka. Jadi memang kita disuruh komunikasi dengan cara mereka. Kita yang datang, kita yang menyesuaikan, kan begitu. Ya adat mereka begitu, ya udah. Pokoknya kalau di Jawa nggak boleh pulang sebelum makan. Ya sudah, ikutin aja gitu. Jadi siap-siap pas mau bertamu misalnya di Lebaran di Jawa gitu ya. Kalau di Jawa harus makan, kalau nggak makan nggak boleh pulang. Ya sudah, jangan makan dulu deh, karena nanti juga paling disuruh makan gitu. Bukan berarti tamak juga, karena memang itulah adat yang ada di situ. Ya kan kalau di Jawa begitu kan. Ya, makanya bukan tamak, wah udah nggak usah makan, wah tamak, emang bakalan dikasih makan. Ya di sini memang iya seperti itu, ya sudah, gitu. Terima saja, itu kan kebiasaan. Nah, kan di munasabiqat di ukuli. Bahkan ada satu hadis yang saya lupa teksnya itu, tapi isinya gini, janganlah pakai pakaian yang menyelisihi kaumnya, yang menyelisihi tempatmu. Makanya kalau tiba-tiba sabik, ya katakanlah kalau di sini sudah agak umum, tiba-tiba sabik pakai jubah di tempat orang yang nggak pernah kenal jubah sama sekali. Yang kenalnya jubah itu pasti syekh. Gitu. Tiba-tiba dipakai jubah dengan PD-nya gini-gini. Itu bahaya itu. Itu bahaya karena berarti kalau ada Jumatan siap-siap jadi khotib itu. Gitu. Nah, ini kan berbeda nih kondisi. Mungkin kalau di sini semua orang Tanah Abang pakai jubah gitu kan ibaratnya. Orang Betawi lah ternyata pakai jubah. Ya biasa aja Jumatan pakai jubah biasa. Tetapi di sebagian tempat itu jubah itu artinya ini seorang yang alim, tidak akan, nah beberapa tempat juga tidak akan orang itu pakai peci yang putih yang bulat kecuali sudah haji. Itu peci haji kan kita sebutnya itu. Di Jawa kayaknya banyak ya yang masih seperti itu. Nah, ini makanya ya sudah kita masuk ke situ, enggak usah kemudian ngeyel. Alah, emang kenapa sih? Emang kenapa pakai? Tidak ada satupun yang kemudian mensakralkan itu atau yang kemudian mengatasnamakan itu sebagai syariat. Tapi ya kenapa sih kita tidak hormatin saja, toh tidak melanggar syariat gitu aja. Jadi kalau masalah etika, masalah adab itu memang masing-masing punya adabnya sendiri, etikanya sendiri. Kecuali kok itu syariat. Makan pakai tangan kanan itu adab, tapi itu syariat. Sudah ditetapkan menjadi syariat. Tapi kalau makan, mohon maaf, mungkin ngecap atau nggak ngecap itu nggak tahu syariat apa bukan. Kayaknya enggak. Di sebagian tempat ngecap itu makan bunyi itu, fisik itu. Kalau di Jawa itu masalah. Tapi katanya kalau di Cina justru kelihatan menghargai karena enak sekali gitu. Ya itu kan berarti beda-beda sekali. Ya selama itu kok bukan syariat, ya sudah kita kembalikan kepada hukum adat itu. Gitu. Gitu Vina ya. Iya, baik Ustaz. Soalnya di sini kan orangnya beda-beda banget ya Ustaz. Kadang berinteraksi dengan yang dari Arab, kadang dari Asia mana itu. Itu saya sendiri nggak tahu kalau misalkan naik istilahnya Grab lah, naik Grab bareng itu kadang kayak rebutan bayarnya. Terus juga kalau misalkan saya masih mikir-mikir ada orang Arab yang ngajakin, ayo minum teh itu apakah ini basa-basi atau bukan? Nah, itu berarti harus Itu kenal aja apa enggak kultur kan ya. gitu ya. Iya, harus Ya, kenal kulturnya masing-masing berarti Ustaz. iya, iya betul gitu ya. Ternyata kayaknya kalau orang Arab kan pengen banget bayarin orang lain kan gitu ya. Iya, betul. Kan pengennya bayarin orang lain kan gitu ya. Cocok lah berarti pas gitu. Nah, iya Ustaz. Saya mah mahasiswa. Ya, ya itu. Tapi kan kita bisa nilai. Orang yang punya semangat untuk bayarin itu kan berarti lebih cocok, lebih sesuai dengan nafas Islam kan begitu. Dibandingkan orang yang pengennya dibayarin gitu kan. Ibaratnya gitu. Nah, maka selama, apalagi kok positif ya, berarti bagus. Nah, tapi bahwasannya Vina terus gimana ya itu bahasa basi apa enggak ya, itu perlu konfirmasi ya, Vina aja cari tahu gitu. Saya juga nggak tahu beneran apa enggaknya kan gitu kan. Kamu bisa menimbang, kalau memang nggak bisa menimbang ya carilah pengalaman, apakah diiyain dulu sekali ternyata kok kayaknya nggak serius deh dia. Nah, besok-besok berarti jangan lagi kan gitu aja gitu. Ya kadang perlu zoom dulu lah untuk kemudian tahu sebenarnya seperti apa. Karena kalau ditanyain juga nggak sopan juga kayaknya ya. Itu beneran apa enggak? Beneran nih kan gitu ya. Ya kalau bisa dibercandain monggo. Kalau enggak ya tahulah komunikasi itu biqadri ukuli. Perintah Rasulullah yang jelas kalimun nasa biqadri ukuli.
berbicaralah, berkomunikasilah kepada orang dengan kadarnya dia, dengan kemudian kebiasaan dia, dengan kemudian kulturnya dia. Biqadri uqulihim itu nanti maknanya bisa. Ngomong ke mahasiswa sama ngomong sama anak SD kan beda. Nah, itu juga harus disesuaikan. Nah, itu perintah Rasulullah itu. Intinya itu. Nah, jadi monggo silahkan sesuaikan. Oke. Satu lagi, Vina? Ya, baik, Ustaz. Satu lagi terkait min qablihi minal quruni. Kan sering di Al-Qur'an itu disebutkan beberapa generasi atau bani sebelumnya, Bani Ad, Bani Samud, Madian dan seterusnya. Tapi ini mungkin karena pengetahuan saya sangat sempit, Ustaz. Tapi kayak nggak pernah mendengar tentang sejarah mereka, apakah mereka ya lebih detail tentang terus juga yang Babilonia katanya maju tapi kemudian Allah musnahkan dan seterusnya. Itu kenapa cerita-cerita terdahulu seperti itu jarang disampaikan gitu, jarang menjadi istilahnya disampaikan jadi pelajaran barangkali. Ya, ini Korun itu kan salah satunya. Maksudnya Korun di luar Al-Qur'an, Ustaz. Maksudnya apakah dari pendidikan dari hadis atau itu. kenapa, Ustaz? Maksudnya dari hadis gitu atau dari apa? Oh, enggak, maksudnya dari kalau saya sendiri, saya kan negeri gitu Ustaz, itu jarang diceritakan gitu apakah dari guru atau dari kelas, itu kayaknya jarang yang menceritakan tentang itu gitu orang-orang. Di luar Al-Quran dan Sunnah, maksudnya yang menyampaikan. Ya. Wah, kalau itu kenapa kok mereka jarang menyampaikan? Mungkin kebutuhannya tidak sampai situ kali, belum sampai situ kali. Saya nggak tahu juga. Kan yang tidak menyampaikan mereka kok nanyanya ke saya juga nggak tahu. Yang jelas kita di sini mempelajari ini ada ya kita sampaikan kan gitu. Tapi yang jelas ya mungkin dalam kondisi tertentu bukan itu yang menjadi wajib. Karena potensi masalahnya menceritakan orang tentang masalah korun, tentang masalah orang-orang yang hebat-hebat, itu kan kepada orang hebat yang berpotensi jadi masalah, yang potensi kufur. Nah, mungkin karena kalian ini tidak dianggap berpotensi menjadi orang hebat, jadi nggak terlalu dikasih dia kayaknya nggak nyampe situ juga, itu jadi nggak perlulah tentang masalah wejangan-wejangan tentang jadi orang hebat itu seperti apa tantangannya gitu. Apakah karena itu ya Allah alam gitu. Tapi yang jelas, tapi ya disampaikan kok. Saya cerita Karun itu udah dari dulu kok dengar, harusnya ya nggak tahu ya Allah alam ya. Tapi intinya begitu, Vina, saya juga nggak tahu kenapanya gitu ya. Mungkin karena belum dibutuhkan Allah. Ya baik Ustaz, jazakallah khair. Kadar akalnya belum nyampe gitu. Ya karena gini, antum berandai-andai kalau punya duit 100 miliar misalnya, antum bakal beli jam Rolex yang harganya 100 juta nggak? Beli atau lebih, atau tetap wah 100 juta mah bisa dipakai buat beli ini tuh jam Rolex doang, mendingan beli mobil ini tuh udah di-grabin atau disewain atau apa segala macam. Itu udah ada ya katakanlah gitu ya. Oke. Nah, tapi intinya adalah orang yang baru membayangkan dengan orang yang bukan punya beda nanti. Kondisi psikologisnya udah beda, lain banget. Mungkin kayak misalnya, atau katakanlah antum punya duit 100 miliar. Mau nggak antum spend 50 miliar sendiri untuk beli rumah? Atau mungkin ya bisa ya, tapi sekarang nih kira-kira antum tega nggak beli ini? Atau beli 1 miliar atau 2 miliar hanya untuk jam tangan? Mungkin kita tidak akan mengatakan tega karena memang duit kita juga nggak nyampe segitu. Saya 2 miliar itu bisa buat banyak hal loh. Kenapa cuma jadi jam doang? Nah, sekarang. Tapi ketika nanti beneran punya 100 miliar, saya kira tidak menutup kemungkinan antum beli yang lebih mahal daripada itu. Padahal mungkin oke, jam harganya mungkin katakanlah per biji 2 miliar. Tapi antum punya 10 biji, berarti 20 miliar hanya untuk jam. Misalnya. Nggak tahu, kondisi psikologi seorang udah berbeda-beda lagi ketika dalam kondisi ini. Ini kan berarti kan limunasa biqadri uqulihim gitu. Nanti kembali ke situ. Oke, baik. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin? Jadi yang paling ngerasa kayak dikejar gitu. Udah kayak gak ada yang ngejar. Kayaknya harus lihat. Terpenuhi, kalau nggak jadi masalah. Wah nih, jadi gitu. Ya oke. Terus? Itu kayak
kayak ya tadi ngobatinnya mungkin kayak lebih nggak ada yang ngejar-ngejar. Tapi ngerasa pas momen lagi ada kayak harus ada ini sekarang kayak kadang malah bikin fotonya dari sekarang kayak ya. Kemarin sih saya nggak maksimal pas itu, padahal kalau bahagian begitu ya. Nah, memang lau itu yaftahu baba syaitan. Lau itu kata-kata kalau aja itu akan membuka pintu setan. Itu kan salah satu penguat. Itu harus beriman kepada takdir, dan itu memang perlu diasah. Mungkin secara teori kita tahu, tapi perlu diasah. Dan itu adalah nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Ibnu Abbas yang usianya belum nyampe 13 tahun. Karena Ibnu Abbas, Rasulullah wafat itu Ibnu Abbas usianya baru 13 tahun. Kecil banget berarti kan. Tapi Ibnu Abbas itu seorang ulama yang disebut sebagai, oleh Rasul disebut ini turjumanul Quran, dia yang paling ngerti Quran. 13 tahun itu di usia segitu udah dicap oleh Rasul begitu. Nah, yang itu loh, yang kisah Rasulullah boncengin anak kecil, itu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sepupunya Rasul berarti kan. Sepupunya Rasulullah. Kemudian apa kata-kata Rasulullah kepada anak kecil yang mungkin masih SD. Dia belum 13 tahun, berarti usia mungkin ketemu Rasul itu usianya paling baru 8 tahun. Baru ketemu Rasulullah, karena sebelumnya di Mekah. Abbas itu, Sayyidina Abbas itu di Mekah, nggak hijrah. Dia nggak ke Madinah. Dia orang yang sudah tertinggi, nggak bisa diapa-apain juga dia. Di Mekah Muslim pun nggak ada yang berani megang, kan gitu ya. Sayyidina Abbas putranya di situ aman dia. Tapi usia 8 tahun hijrah ke Mekah. Nah, kemudian apa ya, kita lanjut sedikit. Rasulullah mengatakan begini, wa'lam, ketahuilah wahai adikku, ya, lawij tama'atil ummatu ala al yanfa'uka salam yanfa'uka illa ma qad kataballahu. Kalaupun seluruh umat ini semuanya bekerja sama untuk membantumu, maka tidak akan pernah bisa membantumu dan berefek kepadamu kecuali apa yang telah Allah gariskan. Sebagaimana sebaliknya, lawij tama'atil ummah ala an yadurruka falam yadurruka syai'an illa kalaupun seluruh umat ini kemudian berkumpul untuk menyelakai kamu, maka tidak akan pernah bisa mencelakai kamu kecuali yang Allah berikan atau gariskan. Jafati apa? Rufi al-qalam wa jafati suhuf. Pena sudah diangkat, artinya takdir sudah selesai, dan tulisan ini sudah kering, artinya sudah tidak bisa diapa-apain lagi, sudah ada. Sehingga ketika target tidak terjadi, itu kita akan mengatakan, Masya Allah, fa'ala wa malam yasha' lam yakun. Masya Allah karena wa malam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi, apa yang tidak ya tidak. Ya sudah, berarti Allah tidak berkehendak. Sehingga menjadikan orang itu mentalnya kuat. Jadinya selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, ya ini memang ketentuan. Kita tetap belajar ke depan. Kita berjalan ke depan tanpa kemudian menyesalinya. Melihat ke belakang untuk mengambil pelajaran, bukan untuk menyesalinya. Jadi akan ke depan. Itu anak seusia itu sudah dikasih penguatan mental sendiri. Kita usia segini kan masih ngeluh aja, masih apa namanya, wah butuh healing apa segala. Orang kok lemah sekali kan gitu ya. Orang kok lemah sekali. Gitu. Dan mungkin itu harus diingat-ingat terus bahwasanya keimanan tentang itu kuat, tentang qada dan qadar itu perlu latihan. Memang kadang dalam kondisi berat ini juga, tapi ya Allah saya cuma butuh waktu. Oke, biarkan saya kemudian nangis dulu lah apa, kata saya butuh waktu, bukan saya tidak ridho dengan ini, tapi saya cuma butuh waktu gitu. Artinya tetap punya target di dalam diri dan komitmen kepada Allah. Ya Allah, saya cuma butuh waktu, bukan saya nggak terima. Saya pengen nangisin aja dulu gitu, tapi bukan berarti saya nggak terima. Oke, nggak masalah lah nangis. Saya kira ya teman-teman pasti pernah nangis kan terus. Tapi jangan diartikan udahlah sekalian lamsak gitu. Begitu, mungkin semoga menjawab ya. Sorry. Allahu a'lam bishawab, karena sudah maghrib, jadi kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga yang belum sempat hadir ke sini bisa hadirlah kapan-kapan, kita bersiap ini. Kita kemudian kumpul di sini. Vina pas ke Indonesia kasih kabar, yang lain juga kalau ke Jakarta, kebetulan yang tidak di Jakarta, pas ke Jakarta mampir saja ke sini, insya Allah akan diterima dengan baik, insya Allah ya semua. Baik, kita akhiri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.
Iya teman, sebenarnya.